Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengamati dan mengidentifikasi tentang simbiosis pada tumbuhan dan hewan. Simbiosis ini sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah parasitisme, kedua komensalisme, dan ketiga mutualisme. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah lingkungan sekitar dan alat tulis. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satunya mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup lainnya dirugikan. Berikut adalah tabel dari hasil pengamatan saya terhadap simbiosis parasitisme yang saya temukan. Yang pertama adalah nyamuk pada manusia, kedua benalu pada pohon, ketiga ulat pada jambu biji, keempat kutu pada anjing atau kucing, yang kelima cacing kremi pada manusia. Ini adalah video di saat saya mengamati langsung simbiosis parasitisme antara ulat pada jambu biji, di mana ulat di sini berperan sebagai parasit karena memakan daun jambu biji sehingga pohon jambu tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya adalah kutu pada anjing, di mana kutu berperan sebagai parasit sehingga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan makanan, dan kucing mengalami kerugian karena menyebabkan gatal-gatal dan penyakit kulit. Selanjutnya antara benalu pada pohon. Di sini yang berperan sebagai parasit adalah benalu karena menyerap makanan, sedangkan pohon mengalami kerugian karena makanannya menjadi berkurang. Selanjutnya antara nyamuk pada manusia, di mana nyamuk berperan sebagai parasit karena menghisapkan darah manusia sehingga menyebabkan manusia menjadi gatal-gatal. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Berikut adalah tabel dari hasil pengamatan saya terhadap simbiosis komensalisme. Yang pertama adalah ikan lemora dan ikan hiu, kedua ikan badut dan anemon laut, 3 anggrek dan pohon mangga, 4 tumbuhan paku dan pohon, 5 katak dan perpohonan. Berikut adalah foto simbiosis komensalisme yaitu anggrek pada pohon mangga, di mana di sini pohon mangga tidak mendapat kerugian ataupun keuntungan, sedangkan anggrek mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat hidup. Selanjutnya adalah tumbuhan paku. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Adalah simbiosis di mana kedua spesies makhluk hidup tersebut mendapatkan keuntungan. Berikut adalah tabel hasil pengamatan terhadap simbiosis mutualisme. Yang pertama, kupu-kupu dengan bunga, kedua ular sawah dengan petani, 3 bakteri rhizobium dengan akar tanaman polong, 4 burung jalak dengan kerbau, 5 lebah dengan bunga. Nah, berikut adalah foto sawah, di mana sawah tersebut ada ular sawah, dan di sini yang mendapat keuntungan adalah ular dan petani di sawah karena ular memakan tikus-tikus di sawah. Nah, selanjutnya adalah foto bunga mawar, di mana di saat bunga mawar ini melakukan penyerbukannya dibantukan dengan lebah. Jadi keuntungannya lebah atau kupu-kupu di sini mendapatkan makan dan bunga mawar juga terbantu penyerbukannya.